Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Saudara, setelah Tuhan Yesus berhasil mematahkan jebakan Batman dari kelompok para murid orang-orang Farisi dan juga kelompok orang-orang Herodian, maka datanglah orang-orang Saduki untuk mencobai dia. Sekali lagi, mereka memanggil Yesus dengan sebutan guru. Namun sebutan itu adalah sebutan yang kata orang zaman sekarang, sebutan sarkas. Sebuah sebutan yang sebenarnya menyindir Tuhan Yesus dan menekan Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan yang mereka set untuk mengalahkan Tuhan Yesus atau menyatakan keunggulan mereka. Saudara, kelompok orang Saduki ini adalah kelompok orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Bagi mereka, jiwa akan binasa pada saat orang mati. Yang kedua, kelompok ini adalah kelompok orang yang juga tidak percaya akan keberadaan malaikat. Oleh karena itu, pertanyaan mereka tentang kondisi keluarga yang seolah-olah dilebih-lebihkan adalah sebuah pertanyaan yang bukan tulus mereka tanyakan untuk mereka belajar. Oleh karena itu, tidak heran respon Tuhan Yesus langsung berkata seperti ini, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Tuhan Yesus merespon pertanyaan mereka sekalipun mereka mengajukan pertanyaan dari hukum Musa. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang sesat. Alias Tuhan Yesus mau bilang, kamu itu asbun, asal bunyi, cuman asal comot. Oleh karena itu saudara, dia mengajak orang-orang Saduki ini untuk melihat kembali pada kitab suci. Kalau mereka tadi mengutip hukum Musa, maka Tuhan Yesus juga mengajak mereka untuk melihat apa yang Musa tulis di dalam Keluaran 3 ayat 6. Di sana dia berkata, "Bukankah ada tertulis, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Saudara, ini adalah sebuah frasa, sebuah ungkapan yang dikenal secara umum oleh orang-orang Yahudi yang saleh. Artinya apa saudara? Ini adalah sebuah ungkapan yang tidak mungkin mereka tidak tahu. Dan ungkapan ini adalah ungkapan yang menyenangkan, menenangkan hati mereka. Kenapa? Karena ini berarti Allah kita adalah Allah yang bekerja melampaui kematian. Ayat ini ditulis atau frasa ini ditulis ketika Tuhan mau memanggil Musa, mau memakai Musa. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang tidak berubah. Allah Abraham, Allah Ishak,
dan Allah Yakub. Allah yang setia kepada perjanjiannya. Allah yang setia memelihara kehidupan umatnya. Dan Allah yang mau bekerja melalui umatnya. Artinya jelas sekali dia bukanlah Allah orang mati. Namun dia adalah Allah orang hidup. Saudara, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat pada kuasa Allah yang jauh melampaui segala pemikiran manusia. Saudara perhatikan ayat ke-24. Di sana dikatakan membangkitkan keturunan. Artinya apa saudara? Manusia punya cara untuk mempertahankan bagaimana kelangsungan hidup istri dari sang kakak yang meninggal oleh suaminya tanpa mempunyai keturunan, maka dia harus dinikahkan dengan saudaranya yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Namun perempuan ini pun mati, saudara-saudaranya pun mati, sehingga nanti di surga ada pertanyaan siapa yang menjadi suami daripada wanita ini. Saudara, ini pertanyaan menjebak. Kenapa? Karena orang Yahudi mengakui poligami, namun tidak pernah mengakui ada satu wanita punya 7 suami. Itu nggak ada, saudara. Sehingga Tuhan Yesus mengajak mereka untuk melihat bahwa, ayo lihat, Tuhan itu tidak terbatas kuasanya cuman dengan cara manusia seperti itu. Dia adalah Allah yang membangkitkan dan memberikan kehidupan yang jauh berbeda dengan apa yang ada sekarang. Dia membangkitkan dan memberikan kehidupan yang tidak terpikirkan oleh manusia. Dan itulah kuasa Allah yang jauh melampaui pemikiran manusia dan keterbatasan manusia. Bukankah kuasa Allah pun nyata ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga, di mana kita baru saja merayakan Paskah? Bukankah kuasa Allah yang dahsyat itu adalah kuasa Allah yang melahirbarukan kita? Bukankah kuasa Allah itu adalah kuasa yang tidak bisa kita bayangkan, yang bisa membuat hal yang mustahil menjadi tidak mustahil? Bukankah itu adalah kuasa yang ajaib? J.I. Packer berkata, "Our high and privileged calling is to do the will of God in the power of God for the glory of God." J.I. Packer menggambarkan bahwa kuasa Allah itu nyata ketika dia memampukan kita hidup dan menghidupi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, oleh karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi orang-orang yang bukan KTP atau Kristen tanpa pertobatan. Namun mari kita memakai identitas kita sebagai pribadi yang menang. Apa? KTP berbicara tentang kemenangan atas dosa. T, kita punya sikap hati yang terus mau mempelajari kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak asbun atau asal bunyi atau asal comot ayat-ayat Alkitab seperti orang-orang Saduki. Dan kita pun bukan hanya memperdebatkan yang benar dan yang salah, namun kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita sama-sama menjadi orang yang berkemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami menjadi pribadi yang penuh dengan kemenangan. Pribadi yang sungguh-sungguh bisa mengalami kuasa Allah. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang Kristen yang terus hidup dalam kemenangan, melawan dosa, terus mempelajari firman Tuhan, dan menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.